buat adik Grace yang cantik telah membuka dalam doa. Hari ini adik-adik semua kita mau semangat memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Tante percaya kabar adik-adik di rumah semua sehat-sehat karena Tuhan kita baik dan luar biasa. Kalau adik-adik merasakan, kalau adik-adik semua Laskar Kristus boleh lambaikan tangannya yang di rumah. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, tetapi kita adalah laskarnya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki. Tapi siapa kita? Lebih keras, saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak. Tapi siapa kita? Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lebih semangat lah ya. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh. Lagi, saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki. Lagi ya. Sekali lagi katakan saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Siap gerak. Haleluya. Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi katakan tapi saya Laskar Kristus. Haleluya. Kita adalah laskarnya Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Katakan hompilah hompipa. Yesus adalah jagoannya kita. Haleluya. Haleluya. Yesus jagoanku. Hompilah hompi. Siapa dia? Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompipa. Yesus jagoanku. Dialah siapa? Dialah Tuhanku. Dia jago. Lagi ya. Sekali lagi hompilah hompipa. Haleluya.
anak-anak-Mu Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menjamah baik adik-adik yang ada di rumah maupun guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman dan firman Tuhan ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Dan kami Tuhan boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebenaran firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Acu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Apa kabar semuanya di sini? Ayo, kok lesu-lesu? Tentu luar biasa bukan? Mari. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan buat kita untuk kembali lagi beribadah. Sekali lagi Tante sapa ya, halo semuanya, apa kabar? Luar biasa, haleluya. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan, minggu yang lalu kita sudah dengar cerita yang luar biasa bukan? Bagaimana Yesus yang dianggap sebagai hantu, ternyata dia adalah Tuhan. Nah, hari ini Tante mau cerita tentang hal yang lain. Nah, sebelumnya Tante mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah makan makanan yang enak sekali? Mungkin itu. Siapa yang suka makan pizza kah, KFC kah, atau mungkin sate ya, tetapi makanannya enggak dikasih garam. Nah, siapa yang mau? Pizza ini tapi enggak pakai garam. Ya, rotinya juga bukan roti. KFC ya, KFC juga enggak pakai garam. Jadi rasanya apa? Hambar tawar. Siapa yang pernah makan? Ya, kalau mamanya masak enggak pakai garam, suka enggak? Enggak suka ya. Nah, Tante mau cerita ya, kalau firman Tuhan tuh selalu kasih contoh ya. Tuhan Yesus kalau ngomong, ngajar murid-murid itu selalu pakai contoh. Nah, satu kali Yesus katakan, kamu adalah garam dunia. Loh, kita garam apa? Jadi kalau kita garam kita dijilat-jilat asin, bukan ya. Tante mau tanya dulu, rasa garam itu asin. Nah, ada di sini yang rasa garamnya di rumahnya, kalau nanti dicicip ya, minta sama mama. Mak, cicip dulu garamnya. Ada di sini garamnya yang rasanya manis, kasih ke Tante ya, atau pedas ya. Garam di sini, rasa garam itu rasanya asin ya, rasanya asin. Kalau banyak-banyak makan garam asin terus enak enggak? Enggak enak. Tapi kalau makanan tidak ada garam juga tidak enak. Siapa di sini mau pengen makan makanan yang lezat-lezat tapi masaknya enggak pakai garam? Ada di sini mau? Enggak mau, biar enak sekalipun mau saksang mungkin, mau puyung hai kah, mau ayam goreng, tapi kalau enggak dikasih garam pasti rasanya tidak enak. Nah, satu ketika Yesus mengajar kepada orang banyak pada waktu Yesus katakan, kamu adalah garam dunia. Loh, mungkin adik-adik bertanya, kok kita garam sih? Emangnya kita bisa buat masakan? Bukan, tapi ini adalah contoh. Apa yang Yesus maksud ya? Garam ya, di dalam Injil Matius pasal 5 ya, Injil Matius pasal 5, Tante baca buat kita ya yang sudah bisa membaca, yang belum bisa baca bisa didampingi oleh papanya atau mamanya ya. Yesus katakan demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ternyata garam itu bisa tawar ya, enggak tahu kapan. Tapi Alkitab mencatat ya, ini perumpamaan, ini contoh ya. Jadi garam itu gunanya untuk apa? Yang pertama tadi Tante bilang apa? Untuk membuat makanan menjadi nikmat, menjadi enak. Coba kalau makanannya enak, masakannya enak tapi enggak dikasih garam, nikmat enggak makannya? Enggak enak. Mau nambah? Enggak, kaget dulu. Enggak enak, enggak ada rasa garam. Jadi fungsi garam yang pertama tuh dia memberi rasa, memberi kenikmatan bagi yang memakannya. Nah, adik-adik, Tuhan juga bilang kamu adalah garam dunia. Bukan berarti adik-adik nanti rame-rame nanti di rumah minta mamanya lalu mandi garam. Jadi biar aku ini garam dunia, katanya. Bukan. Maksudnya
ketika kita ada mungkin dalam pertemanan kita, mungkin ada yang punya banyak teman kan. Jadi kalau kita menjadi garam dunia, kehadiran kita waktu kita datang orang senang. Misalnya tadi Grace yang berdoa, Grace ada di rumah misalnya siapa? Di tempat, bukan di rumah kan enggak boleh ya. Misalnya dia bertemu dengan Airo atau Onel ya, atau Rere mungkin temannya, atau yang lain Ilona atau siapa Morel dan yang lain-lain, teman-teman yang lain. Waktu Grace datang misalnya ada teman-teman lagi ngobrol nih, lagi cerita-cerita, lagi main, tiba-tiba adik Grace ini datang, semua langsung bubar. Nah artinya apa? Kehadiran Grace tidak disukai. Wah, Grace belum jadi garam nih, kehadirannya belum memberi rasa yang enak kepada teman-temannya. Jadi gimana? Nah contohnya kalau Grace sudah jadi garam dunia, sudah memberi rasa menyenangkan. Waktu misalnya teman-teman lagi berkumpul, lagi main, mungkin ada yang main ya segala macam permainan, mungkin ada yang lagi main boneka, yang perempuan, yang laki-laki lagi main mobil-mobilan, tiba-tiba adik Grace datang, lalu mereka menyambut, "Wih Grace, apa kabar?" Artinya kehadiran Grace itu memberikan sukacita, memberikan rasa, semua senang atas kehadiran Grace. Bisa bedakan ya. Jadi contohnya kalau kita datang, teman-teman kita lalu bubar. Nah jangan-jangan kehadiran kita tidak diminta, tidak diundang. Tapi kalau kita datang, sekalipun kita tidak diundang, tapi kalau kita datang lalu mereka penuh sukacita. "Hei kamu apa kabar?" Ya, "Hei mungkin siapa dibilang Niko, Nael, apa kabarmu? Wih, sudah lama tidak ketemu." Mereka senang bertemu, artinya kehadiran kita memberikan sukacita, menyenangkan orang lain. Nah Tuhan Yesus katakan kamu adalah garam dunia. Artinya dimanapun kita berada, kita harus memberikan sukacita bagi orang di sekeliling kita. Nah tante mau tanya, siapa yang di rumah? Mamanya seneng kalau pas anak-anak di rumah, wih seneng. Tapi pas anak-anaknya keluar ya, mamanya sedih. Artinya kehadiran kita di tengah-tengah keluarga kita itu sangat dirindukan. Tapi sebaliknya kalau misalnya kalian lagi pergi keluar, lalu mamanya bilang, "Hore, si pengacau sudah pergi, rumah jadi tenang." Artinya kita belum jadi garam, belum jadi berkat buat papa mama kita, buat kakak kita, abang kita, adik-adik kita, karena kehadiran kita selalu, "Noh, pengacau datang, pengacau datang." Tapi ketika kita datang, semua senang. Nah, semua penuh sukacita, artinya kita sudah menjadi ya garam ya, kita dimanapun kita berada, kita menyukakan ya, menyenangkan banyak orang, memberi rasa sama seperti garam. Ketika dia dimasukkan ke dalam satu makanan, memberi cita rasa yang enak ya. Jadi lapar nih, memberi rasa yang nikmat ya. Tapi dikasih garam. Kalau tidak dikasih garam, makanan seenak apapun yang mama masak ya, makanan seenak apapun yang kita beli, kalau tidak ada garamnya, itu tidak enak, tidak nikmat. Ya, ngerti ya? Jadi Yesus katakan pertama, kamu adalah garam dunia. Nah, yang kedua, Yesus memberikan contoh apa dalam Injil Matius pasal 5 tadi, tante baca kembali ayat 14. Yesus katakan pertama, kamu adalah garam dunia. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Jadi Yesus memberikan perumpamaan, selain kita sebagai garam dunia, kita juga ada terang. Nah, terang itu siapa yang tahu apa fungsi terang? Apa gunanya terang? Apa manfaat terang? Siapa yang tahu boleh angkat tangan? Ada yang bisa jawab? Iya, betul sekali. Terang itu gunanya untuk apa? Memberi terang ya. Kalau dalam kegelapan, terang itu akan berfungsi kalau di dalam kegelapan. Kalau tempat terang kita pasang lilin, kelihatan sih tapi enggak terlalu bersinar. Tapi kalau terang itu waktu gelap, mati lampu, pernah mati lampu ya? Lalu kita pasang lilin atau kita nyalakan senter. Wow, terang itu bersinar. Kelihatan enggak? Kelihatan. Karena ada terang. Nah, Yesus katakan, kamu selain garam dunia, kamu adalah terang dunia ya. Terang dunia artinya apa?
Di ayat-ayat selanjutnya Yesus katakan apa yang dimaksud terang dunia? Ketika kita menjadi terang dunia, kita mempermuliakan nama Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatan baik kita. Perbuatan baik ya, baik kita. Ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Jadi ketika hidup kita jadi terang dimanapun kita berada, kita mempermuliakan nama Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatan baik. Perbuatan baik kita. Jadi adik-adik dimanapun kita berada, kita harus ingat aku ini garam dunia. Bukan berarti nanti mandi garam ya, no, tante tidak sarankan. Ya, tapi kita jadi garam dunia artinya kehadiran kita dimanapun kita berada, kita memberikan sukacita, memberi rasa bagi orang sekeliling kita. Mendatangkan ya sukacita bagi teman-teman kita, di rumah kita, ya bagi siapapun kita memberikan sukacita yang besar. Nah, menjadi terang dunia lewat apa? Lewat perbuatan baik kita. Oke? Mau jadi garam dunia dan terang dunia? Iya, mau. Semua angkat tangan ya. Garam dunia sekali lagi bukan mandi garam, bukan. Tapi kehadiran kita memberikan warna, memberikan rasa, memberikan semangat, memberikan sukacita kepada orang yang ada di sekeliling kita. Sama seperti garam dikasih di makanan, makanan yang tadinya ya walaupun enak tapi yang tidak dikasih garam terus rasanya tidak enak. Tapi ketika dimasukkan garam, wih makanan itu langsung berubah jadi enak, lezat sekali. Dan yang kedua kita menjadi terang, terang dunia dimanapun kita berada. Ya khususnya di tengah dunia kegelapan ini kita menjadi terang ya untuk apa? Menjadi berkat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatan baik. Perbuatan baik kita di rumah pun kita bisa berbuat baik. Bisa buat ya abang kita, kakak kita, adik-adik kita. Jangan kita menjadi jahat ya, kita tidak berbuat baik, kita membuat jahat ya, kita tidak jadi garam, tidak jadi berkat, tidak jadi terang juga. Ya buat teman-teman kita, kalau ada teman yang susah kita lihat ya, mungkin tidak punya makanan, kita punya lebih, kita bisa kasih, bisa bagi ya. Kalau mungkin waktu sekolah dulu, sekarang sekolahnya sekolah online kan. Nah kalau dulu, kalau kita lihat teman kita mungkin lupa bawa pensil, kita punya 2, kita kasih pinjam. Lewat perbuatan baik kita sudah jadi terang buat kemuliaan nama Tuhan. Mau? Yes, semuanya mau ya. Oke ya, ceritanya sampai di sini adik-adik dikasih oleh Tuhan untuk tugas minggu yang akan datang. Nah ini sangat gampang sekali, coba perhatikan. Yang suka salah-salah jangan salah lagi ya. Perhatikan ini tugas untuk minggu yang akan datang. Apa tugasnya? Gampang sekali, pasti kalian bisa. Tante memberikan tugas buat kalian untuk minggu depan kalian, karena ceritanya garam dan terang, jadi kalian minta sama mama ya atau kakak siapapun ya garam. Jadi kalian foto sama garam sama terang. Terangnya bisa pakai senter ya, kalau lebih bagus lagi agak gelap ya, jangan waktu terang ya. Bisa pakai senter, bisa pakai lilin ya, boleh. Jadi tangan kanan pegang garam, tangan kiri pegang lilin atau senter atau sebaliknya. Ya 2 benda ini. Ya satu terang, entahkah itu dari lilin, entahkah senter atau obor, ya terserah lah, pokoknya yang memancarkan terang. Sebelahnya garam, mengerti? Lalu kalian pegang, kalian minta foto sama papa atau mama, kakak, abang dan lain sebagainya. Oke? Yang belum mengerti bisa japri ke tante dan tante akan jelaskan lagi. Puji Tuhan, kita akan lihat teman-teman kita yang sudah ya mengerjakan karya mereka minggu yang lalu. Bagaimana hasilnya? Luar biasa, semua bagus-bagus ya. Kalau yang mengikuti ibadah pasti semuanya bagus-bagus. Entah kalau ada yang salah-salah sedikit, ya enggak apa-apa lah, yang penting kalian sudah berusaha. Mari kita saksikan siapa aja yang sudah mengirimkan tugasnya yang minggu yang lalu. Boleh Om tampilkan. Yohanes 6
ayat Ya, 20. ini Madeline. Tetapi Bukan, ia sorry. berkata Siapa itu? kepada mereka, Oh, JJ "Aku kokonya. ini Mirip soalnya mukanya. janganlah takut." Karena pakai baju merah, saya pikir Madeline. Oh, JJ. Nah, ini adik Madeline. Ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini jangan takut." Terima kasih. Yang tangkap Alipan Yohanes 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini tidak takut." Terima kasih. Dadah. Yohanes Riri nih. 6 6 ayat Oh, Seril. 20. Mirip Seril. Tapi Sama-sama entut. ia berkata Bajunya sama soal merah. kepada, "Ini aku, jangan takut." Amin. Yohanes Ilona. 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini jangan takut." Oke. Yohanes 6 Raffi. ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini jangan takut." Amin. Terima kasih. Ini 6 Michelle. ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini jangan takut." Hai teman-teman, hari Minggu. Nadir mau hafalkan ayat hafalan Yohanes 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini jangan takut." Amin. Bye bye. Amin. Dengan Injil dapat mengamalkan ayat kitab yang tertulis melalui Injil Yohanes 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini jangan takut." Amin. Terima kasih. Yohanes 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini jangan takut." Amin. Terima kasih. Bye bye. Ya. Yohanes Airo dan 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini jangan takut." Yohanes 6 Nael dan ayat Nico. 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini jangan takut." Yes. Yohanes Ini dan 6 ayat Ya. 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini jangan takut." Yohanes
Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Ini Maurel. Ayah, tetapi ia berkata kepada mereka, Mereka "Aku ini jangan takut." Amin. ya. Yohanes 6 ayat 20. Tetapi ia berkata pada mereka, "Aku ini, jangan takut." Terima kasih. Yohanes 6 ayat 20. Tetapi dia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Terima kasih. Anak Riri. 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Oke, wow, luar biasa. Semua pintar-pintar menghafal ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat anak-anak yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Nah, jangan lupa tugas kita minggu yang akan datang ya. Tadi ulangi sekali lagi, sebelah tangan sebelah kasih garam, pegang garam, tangan sebelahnya terang ya, terang itu bisa lewat senter, bisa lilin atau mau pakai obor, pokoknya yang membuat ruangan jadi terang ya. Bagusnya fotonya lagi agak gelap-gelap gitu, remang-remang gitu, jadi kelihatan ya terangnya. Kalau waktu terang atau di siang bolong nih enggak kelihatan, lilinnya enggak kelihatan, terangnya enggak bersinar. Oke? Mengerti ya? Pasti kalian bisa. Tante tunggu tugas untuk minggu yang akan datang ya. Ditunggu dan kita akan tampilkan untuk yang akan datang kembali. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, ibadah kita sudah sampai di penghujung. Kita akan segera mengakhiri. Mari semua bangkit berdiri sekali lagi adik-adik, semua bangkit berdiri. Yang mau jadi garam dunia, terang dunia, ayo semua berdiri dengan sukacita ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Biar Tuhan memakai hidup kita. Ya Aba Bapa, ya pakailah hidupku. Ku mau cinta Yesus ya, biarlah hidup kita sedari kecil. Ya kita mau jadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dunia dimanapun kita berada. Kedatangan kita memberikan sukacita, semangat baru lewat perbuatan baik kita, lewat kehadiran kita. Nama Tuhan dipermuliakan, haleluya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa. Jadi garam dan terang, nyanyi sungguh-sungguh, angkat tanganmu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai. Sekali lagi katakan ya Aba, ya Bapa. Mari angkat tanganmu yang mau jadi terang dan garamnya dunia. Haleluya. Haleluya. Ya
kasih Tuhan, kau melihat anak-anak Tuhan, sekolah minggu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka ingin menjadi garam dunia dan terang dunia seperti firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan lewat kehadiran kami anak-anak sekolah minggu, walaupun kami masih kecil-kecil, tapi kehadiran kami memberikan sukacita, memberikan dampak yang menyenangkan bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi papa mama kami, bagi abang kami, bagi adik kami, bagi kakak kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kehidupan kami menjadi berkat lewat tingkah laku kami yang baik, tutur kata kami yang baik ya Tuhan. Kami mau hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Pakailah seluruh anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Sekalipun mereka masih usia yang masih sangat kecil sekali ya Tuhan. Tetapi kami percaya lewat kehadiran mereka dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini, semua guru-guru sekolah minggu, bahkan siapapun ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ikut beribadah, Tuhan berkati semua di tempat mereka masing-masing. Berkati sekolah anak-anak kami ya Tuhan, sekalipun harus melalui online, Tuhan juga berikan semangat, sukacita untuk mereka dapat belajar dan berhasil menjadi anak-anak yang pintar. Terpujilah nama-Mu. Kami akan tutup ibadah kami, sekolah minggu kami pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore semuanya adik-adik ya. Tetap semangat, tetap sukacita ya, dan biar kita tetap sehat ya. Tuhan berikan kekuatan baru, kesehatan buat kita semua. Sampai jumpa minggu yang akan datang ya. Sampai jumpa ya minggu yang akan datang. Jangan lupa tugasnya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.